Hi class, finally we meet again in our virtual class. Today we will discuss about spam. Can it be harm? This class will discuss about one of cybercrime case and how police investigate and enforce the law. Eits, jangan pindah channel dulu. Kalian sudah berada di channel yang tepat. So, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk like dan share. Dan ditunggu diskusinya di kolom komentar. So, let's start. Spam, bentuknya seperti apa sih? Apakah seperti yang ada di email? Lalu, isinya apa saja? Pada tahun 2018, menurut laporan dari ENISA, sebuah asosiasi keamanan jaringan di Eropa, spam memiliki 4 bentuk menurut informasi yang dikirim, yaitu 27% terkait informasi kesehatan, 26% terkait pengiriman malware, 22% berisi informasi kencan online, dan sisanya 25% berisi informasi saham, phishing, dan penawaran pekerjaan palsu. Lalu, apakah spam hanya berbentuk email atau telepon yang sangat sering? Pada era ini, ternyata spam sudah masuk ke media sosial loh. Melalui bentuk undian, kupon palsu, dan hadiah fiktif yang ditawarkan. Wah, ternyata sudah semakin beragam ya bentuk dan modal dari spam ini. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, berikut adalah laporan pada tahun 2019 yang dirilis oleh Truecaller, sebuah penyedia aplikasi telekomunikasi terbesar di Malaysia. Menurut Truecaller, ada sebanyak 63% scam call atau penipuan yang dilakukan melalui panggilan telepon. Truecaller juga telah memblokir 90 juta panggilan spam atau spam call yang terkait dengan telemarketing, telekomunikasi, asuransi, dan produk ataupun layanan dari kartu kredit. Dari laporan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pada awalnya adalah spam telah berkembang menjadi scam atau scamming, yaitu penipuan yang bertujuan untuk mencuri data dan dana dari penggunanya. Inilah kenapa spam menjadi berbahaya ketika ada unsur penipuan di dalam. Dari negara tetangga, kita lanjut ke dunia. Menurut Comparitex.com, berikut adalah daftar negara yang menjadi rumah bagi spam bots. Di kuartal ketiga tahun 2019, spam menguasai 56% dari rata-rata lalu lintas email di seluruh dunia. China dan India menjadi dua negara yang paling banyak mengirimkan email spam berupa email palsu dan berbahaya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tahukah kamu, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dalam daftar negara ini. Wow banget kan? So, setelah berkelana ke mancanegara, saatnya kembali melihat kasus spam di Indonesia. Portal berita akesan.com dan liputan6.com melaporkan adanya kasus spamming yang dilakukan oleh 18 pekerja pada bulan Desember tahun 2019 di Surabaya. Motif para tersangka adalah meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya. Dari hasil investigasi polisi, terungkap nilai sebesar 40.000 US dollar dalam waktu 1 tahun dengan berkedok sebagai pengembang bisnis menggunakan iklan. Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menggunakan
akun email, password, dan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan transaksi. Dari kasus tersebut, berikut adalah pemaparan Undang-Undang ITE sebagai dasar hukum Undang-Undang Cyber di Indonesia. Undang-Undang ITE disahkan pada tahun 2008 dan mengalami revisi pada tahun 2016. Dalam bab 7 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, pada pasal 30 ayat 2 dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem untuk memperoleh informasi adalah perbuatan yang dilarang. Demikian halnya dengan perbuatan intersepsi atau memotong transmisi informasi yang bersifat tidak publik, baik yang menyebabkan perubahan data atau tidak mengalami perubahan sekalipun. Ini termasuk perbuatan yang dilarang pada pasal 32 ayat 1 yang tercantum pada revisi UU ITE nomor 19 tahun 2016. Pasal ini mengalami revisi sebagai upaya menutup celah hukum yang sebelumnya tidak mencakup tentang spam karena dianggap tidak merubah informasi apapun. Padahal pada perkembangannya, spam dimanfaatkan untuk mencuri data dan berlanjut dengan tindakan kriminal seperti phishing, scamming, dan juga carding. Lalu, apa sanksi hukum bagi para pelaku? Pada bab 11 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang tidak mengalami revisi, pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa pada pasal 46 ayat 2 yang mengatur sanksi hukum terhadap perbuatan yang dimaksud pada pasal 30 ayat 2, maka para pelaku spamming terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda maksimal 700 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa sanksi hukum terhadap perbuatan yang dimaksud pada pasal 32 ayat 1, maka para pelaku terancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Lalu, bagaimana ya caranya agar terhindar dari kasus spam? Berikut adalah 3 cara agar kita bisa terhindar atau menghindar dari kasus spam. Yang pertama adalah jangan pernah membuka link atau lampiran pada email maupun pesan teks dari sumber yang tidak kita percaya. Lalu, langkah yang kedua adalah ketika kita menggunakan website, khususnya yang memiliki password atau memberikan informasi tentang keuangan, maka cek dengan benar sertifikat keamanannya. Yang paling mudah adalah kita bisa melihat alamat web tersebut apakah tercantum HTTPS, di mana S di sini berarti secure atau aman. Dan langkah yang ketiga adalah jangan sekali-kali memberikan password atau informasi penting lainnya melalui pesan teks, email maupun media sosial, terlebih pada pihak yang mengatasnamakan identitas perusahaan tertentu. Terus, apa jadinya kalau sudah mencegah atau tetap terkena juga? Berikut adalah 5 solusi ketika kita telah terkena spam yang berujung pada phishing, scamming, maupun carding. Langkah yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Langkah kedua adalah segera hubungi pihak bank tempat di mana mendapat layanan kartu kredit. Tujuannya adalah untuk melakukan pemblokiran kartu kredit dan pembuatan kartu kredit yang baru. Selain itu, kamu juga dapat membuat surat bantahan terhadap transaksi yang tidak kamu lakukan
Langkah ketiga adalah menghubungi merchant tempat kartu kreditmu disalahgunakan. Nah, kalau sudah dikonfirmasi, tinggal menunggu dengan sabar, biarkan pihak bank dan merchant melakukan investigasi. Jika bukti yang dikumpulkan sudah valid dan cukup, maka laporanmu akan ditanggapi dan hakmu akan dikembalikan. Dari proses investigasi inilah, maka langkah kelima, ketika tagihan kartu kreditmu datang atau terbit, maka kamu cukup membayarkan transaksi yang kamu yakini telah kamu lakukan sendiri. Mudah kan? So, demikianlah pembahasan kasus spam pada video ini. Terima kasih sudah nonton, dan tetap update dengan subscribe, like, dan share. Ditunggu juga komentar, tanggapan, pertanyaan, dan diskusimu di kolom komentar. Karena tanggapanmu di kolom komentar akan menjadi indikator keaktifanmu. So, sampai ketemu di video selanjutnya, and see you!